malam ini. Yesaya 14. Iya, 14. nomor 12. Yesaya 14. Itu saja. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Hah? Sampai 15. Iya. Nah. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalah bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam liang kubur. Nah, siapa yang dimasukkan ke liang kubur? Bintang Orang-orang timur kan? yang mati. Bintang timur. Bukan. Iblis Ya, yang iblis. ingin menyamai Tuhan. Iblis dilemparkan ke alam kubur. Betul? Nah, dia dilemparkan ke dunia orang mati. Sekarang di dalam Yohanes 12:30, penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur dong. Makanya Yesus memberikan tanda angkatan jahat kepada angkatan jahat itu anak manusia keluar dari kubur. Makanya yang datang tadi makan ikan goreng itu sebenarnya bukan Yesus. Ya, Yesus. Bukan. Yesus sendiri yang bilang Bukan itu bukan Yesus lagi. Tapi itu kata Alkitab Tuhan Yesus. Iya, itu maunya Katolik. Makanya kitab itu yang dipakai. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, bukan Yesus. Tidak percaya? Tidak Baca percaya Markus saya. Markus 16 nomor 12 coba. Baca. Ih, Bang Zuma ini bikin saya ini. Markus 16 ya Bang Zuma ya. Iya. Maaf ya Bang Zuma. Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Penerus pengikut penontonnya di sini. Markus 16 nomor 12. Ayo pakai kain dulu, ditaruh di kepala dulu, pakai tudung dulu, pakai tudung. Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitakan hukanya kepada teman-teman lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedengkilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan
membanggang ular dan sekalipun mereka Minum racun. minum racun, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya kan? Saya sudah bilang dari awal. Yesus angkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu cerita Markus, Markus adek. 19. Nah, nomor 12-nya tadi itu loh. Apa katanya? Iya, Yesus menampakkan Lebih baik diri dari nomor kepada 10. kedua muridnya dalam rupa lain. Nah, pertanyaannya, dalam rupa siapa dia datang di situ? Rupa lain atau rupa Yesus? dengar dulu Bang Zuma. Jadi saya dari nomor 9 ya, jangan langsung ke nomor 12. Soalnya Ya, nanti saya tidak silakan. paham. Silakan. Setelah Yesus bangkit pagi pada hari pertama minggu itu, pada hari pertama itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah olehnya, mereka tidak percaya. Jadi di sini Yesus hidup, tapi mereka tidak percaya. Tidak Sesudah percaya. itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain. Rupa lain. Ia menampakkan diri Rupa lain. setelah itu Jadi yang- ia menampak diri jadi dalam yang kepada diberitakan. dia orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan Diulang lagi. beritahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada 11 orang itu. Ketika mereka sedang 11. makan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedengkian hati mereka. Lalu oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dia dibaptis akan diselamatkan. Nah, Beritakan rupa lain Injil. enggak? Rupa lain enggak? Dia tidak. Rupa lain enggak di situ, Dek? Ya. Rupa lainnya muncul di sana, bukan Yesus. Ya, tapi setelah Yesus menampakkan Sahabat diri. Aquarius, barakallah, mantap, masya Allah. Iya, yang nampak di situ, yang keluar dari kubur itu orang lain. Orang lain itu, tapi mengaku Yesus. Makanya murid-murid tidak percaya. Gak percaya murid-murid. Gak percaya. Lama baru mereka. Silakan. Saya baca yang silakan. 33 ya. Silakan. Wajah pada jam 12 kegelapan di seluruh daerah itu. Dan kan ini Yesus itu setelah Yesus disalib, Yesus mati.
Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berseru Yesus dengan suara nyaring, Elohi, Elohi, lama Nah, sabatani. itu nggak mungkin Yesus. Itu nggak mungkin Kenapa Yesus. kau tinggalkan aku? Bukan Itu bukan Yesus. Yesus mengatakan apa? Sahabat Aquarius. Yesus mengatakan apa, Dek? Bapa tidak akan meninggalkan aku seorang diri. Bapa senantiasa bersama Iya. dengan aku. Dan Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan Ya, sebutan Eli. Tidak pernah. Itu bukan Yesus. Itu bukan ini Yesus. tertulis dalam Alkitab. Alkitab Itu ini catatan. adalah Injil. Adek, Catatan apa? itu catatan orang-orang yang dikumpulkan oleh Markus. Itu kesaksian-kesaksian orang. Itu tidak ada validasi dari Yesus. Ini kesaksian Markus. Di Yohanes juga ada seperti ini. Nah, Matius ada itu seperti dia ini. Berarti makanya. kesaksian ini adalah diberitakan Dikumpulkan oleh kesaksian Markus. itu. Iya. Tapi yang pasti berita Markus itu dia akui bahwa yang dia lihat di situ bukan Yesus tapi rupa lain. Rupa lain itu. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan daku? Mendengar itu, Masa beberapa Yesus orang ditinggalkan yang sama Bapa? berkatalah ia, lihat ia memanggil Elia, maka datanglah seorang dengan bunga karung, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucurkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya ketika ia tabir bait suci setelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang terdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Berarti Yesus adalah anak Allah. Sampai di situ ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yohanes serta Salome. Ya. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayani waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang termuka, yang juga nanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepada pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah mendengarnya keterangan kepada pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib, menggapainya dengan kain lenan itu, lalu ia membaringkan dirinya di dalam kuburan, digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Setelah lewat dari sahabat, Maria Magdalena dan Maria Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi
pertama minggu itu, sebab matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dan pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memegang satu besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apapun kepada siapapun juga karena mereka takut. Dengan singkat mereka sampai semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Berarti Yesus selamat dong. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi, berarti dia bangkit hari pertama minggu itu. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang telah menggiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Berarti Yesus hidup dan telah dilihat olehnya. Ya, itu orang kan, kepada murid-murid Yesus. Tetapi sebagian murid Yesus tidak mendengar, tidak percaya. Hanya sebagian. Tapi Petrus sudah percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada kebelasan orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedengkian hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Berarti Yesus selamat dong, Bang Zuma. Berarti Yesus selamat dong, Yesus Bang Zuma. selamat. Iya. Yesus memang selamat. Masalahnya yang bangkit ini rupa lain. Yang bangkit itu rupa lain. Itu masalahnya. Dan sebelum ini terjadi, Yesus sudah pernah mengajarkan muridnya, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku." Tadi Yesus memberikan tanda untuk angkatan jahat. Anak manusia akan keluar dari kubur. Itu tanda angkatan jahat. Yang kedua, penyesat akan datang memakai namanya dan berkata, "Akulah Kristus." Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Dia datang memakai nama Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwasanya angkatan jahat minta tanda anak manusia akan keluar dari kubur,
maka anak manusia yang diperuntukkan untuk angkatan jahat ini akan mengaku Yesus, tapi dalam rupa lain. Seperti itu adanya. Jadi kalau hari ini saudara kami Katolik menyembah Yesus, yaitu karena memang ada yang keluar dari kubur memakai nama Yesus. Yang disalib ini mengakui bahwa dia bukan Yesus. Adik mau tahu di mana dia mengakui bahwa dia bukan Yesus? Di mana? Lukas 22 nomor 6869. 67, 68, 69. Dia mengakui, aku bukan Yesus. Jadi selama ini Katolik menyembah makhluk asing yang bukan Yesus tapi ngaku Yesus. Itu kan menurut pemikiran Bang Zuma. Enggak dong, enggak mungkin. Enggak mungkin Yesus ini. Tentang Alkitab Coba. ini. Dibaca Kenapa, aja Bang dulu, Zuma? dibaca aja dulu deh yang tadi. Lukas 22 yang Lukas kumaksud. 22. 22 nomor 67 sampai 69. Tidak ada sampai 50 saja ini. Lukas 22 kan? Silakan. Bentar. Saya Ya. cari ya. Oke. Kalau saya paham, saya masuk Islam. Bang Zuma, kalau menurut Pakai Bang hijab. Zuma saya masuk Islam, Bang Zuma mau nggak? Kalau saya Oh masuk iya Islam. dong. Mau. Biar rame-rame kita ke surga sama-sama. Kira mau. Berani di sini. 6 berapa tadi Bang Zuma? 67 sampai 69. Saya baca dari 63. ya 63. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan mengulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah, katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepada kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agama. Mahkamah Agama mereka katanya, "Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya." Ini untuk para ahli Taurat ya. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, mana tadi ya? Semua gara-gara Bang Zuma. Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab."
Jangan putus dong. Udah 2 kali putus YouTube. Halo, kemana adik ini? Masih lanjut. Ya, silakan. Ya, saya 6. Yesaya 6. Berapa? Yesaya 6. Ya, saya 6, nomor 6, nomor 7. Kan bukan batu, bara. Iya, bara. Bara itu bahasa Ibraninya apa di situ? Oh, bahasa Ibrani. Itu lantai batu, itu lantai batu. Nyembah batu. Dalam tahun matinya Raja Uzza, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan Ujung pandang. memenuhi bait suci. Para safiram berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka, dan 2 sayap dipakai untuk dan mereka dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mereka bergoyahlah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari Safir ya, Serafim. Serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada baru yang diambilnya dengan sepit Bara. dari atas, dengan sepit. Bukan baru, bara. Dengan Bara. Mispa dalam bahasa Ibrani. Artinya batu. sepit dan sepit. Ini sepit. Iya, Diambilnya disepit. dengan sepit dari atas disepit. mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Siapa yang akan Udah. Menyentuh bibir. Bara menyentuh dalam bahasa Ibrani itu misfah. Misfah itu batu lantai. Misfah dalam bahasa Ibrani artinya batu lantai. Batu lantai. Batu itu batu. Menyentuh bibir wanita tersebut, apa yang terjadi? Dosanya dihapuskan. Itu dalil, adek. Itu dalil. Jadi bukan batu itu yang menghapus, tapi Tuhan yang menghapus dosa. Aku ajar Aswan itu. Kenapa adek suka sama aku? Tapi kalian
Kenapa? Untuk berarti kalian mencium hajar aswan itu untuk menghapus dosa. Betul? Iya, itu kan perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Bukan batu yang menghapuskan, tapi karena menjalani perintah. Menjalani perintah untuk sama gini. Kita punya utang. Untuk menghapus utang, maka kita dikasih pekerjaan. Angkat batu itu ke atas mobil truk, maka utangmu aku hapuskan. Kita angkatlah batu-batu itu, kita angkat. Nah, setelah kita angkat utang kita dihapus. Pertanyaannya, apakah batu itu yang menghapus utang kita? Ya enggak. Sama dengan itu. Begitu adikku yang cantik. Cantik banget pokoknya. Oke. Apa lagi? Dua-duanya kebenaran loh Bang Zuma. Apa? Berarti kedua-duanya benar loh Bang Zuma. Di dalam Iya benar emang. Ya memang betul. Yang tidak betul itu adik menyangka bahwa batu itu sembahan kami. Batu itu adalah yang hapus dosa kami. Kelirunya itu di situ. Begitu sayang. Udah ya. Besok lagi ya. Iya Bang Zuma. Terima kasih. Oke. Sudah Iya. kasih. Iya. Ya. Yang walaupun. Iya. Besok lagi naik lagi ke sini. Ya. Iya. Oke. Belajar. Tetap belajar. Gunakan akal untuk belajar Bible. Jangan belajar yang lain dulu. Bible aja dulu. Oke. Sip. Sehat selalu Bang Sampai Zuma. jumpa. Iya, sama doa yang sama. Makasih. Kita naikkan yang lain karena yang lain juga udah mulai gatal mulutnya mau bicara. Saya turunkan ya, Dek ya. Iya Bang Zuma. Oke, makasih. Oh, Masya Allah. Luar biasa Dek tadi. Beliau mau belajar. Kita hargai beliau. Beliau mau belajar. Satu kemajuan yang sangat luar biasa ketika saudara-saudara kita Katolik ingin belajar. Itu satu kemajuan. Jadi tidak sekedar hanya mendengarkan doktrin dogma gereja saja, tapi mereka menghabiskan waktu untuk belajar. Saya suka. Halo, selamat siang Abang. Oh, malam. Iya. Iya, masih siang. Dari mana Abang? Baji. Kalau di Baji, Ji. Iya. Iya. Apa kare badeng? Iya, mereka reba melo. Kare bamil. Oh, selata di Omaile. Masya Ya, Allah. selatan. Selata. Apa kare badeng? Iya. Katolik Tadi atau aku apa ini? mendengarkan tentang Siap. Lukas ya. Lukas 22 gitu. Siap. Iya. Tadi dikatakan bahwa mulai sekarang aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan aku di Kan? situ, Bang. Bukan aku. Anak manusia. Anak manusia. Yes. Mulai sekarang anak manusia itu kan aku, artinya Yesus. Oh, bukan aku karena oknum lain. Bukan, anak manusia kan Yesus kan anak manusia. Yes. Ya. Tapi Yesusnya sudah duduk di atas. Iya, sebagai Allah dia duduk di atas. Yesus kan punya dua dominatur. Nah, nih. Yang mengajarkan Yesus dominatur dominatur. manusia. Yang mengajarkan Yesus dominatur siapa, Abang? Ya, Alkitab. Bukan Yesus. Ya, Alkitab kan artinya Yesus itu kan Alkitab. Dia kan adalah firman yang hidup. Bukan Yesus yang mengajarkan kalau dirinya ada dua natur. Ya. Kan Wah, firman sudah, menjadi ngapain manusia gitu kan. Kenapa dipercaya kalau bukan Yesus yang mengatakan? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:31, "Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar." Nah, apalagi ya Abang ini bersaksi tentang Yesus dua natur, mana bisa benar? Iya, Bang. Coba kita baca di Yohanes 10. Nomor Boleh buka? 30. Yohanes 10. Ya, mau silakan. Yohanes 10 itu ayat 28 ya sampai 30. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Nah, yang memberikan hidup yang kekal itu kan Tuhan.
Nggak mungkin Oh, manusia. salah, jangan gitu. Iya. Yesus mengatakan, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Berarti ucapan itu adalah ucapan Bapa yang Yesus ucapkan. Iya, tapi ujung-ujungnya kan ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya itu Jadi- masalah pekerjaan, bukan masalah Iya, karena hakikat itu kan firman. Yesus kan adalah firman. Firman yang Itu masalah keluar dari Sang pekerjaan, Bapa. Abang. Aku dan Bapa satu pekerjaan, satu Aku dan visi Bapa misi. adalah satu, bukan satu pekerjaan. Satu. Tapi itu satu. Coba dibaca lagi dari data 27. Itu berbicara mengenai pekerjaan, bukan mengenai Ayat hakikat. 30-nya, bukan. coba lihat. Baca ayat 30-nya. Aku dan Bapa Betul, adalah satu. abangku. Betul. Tapi satu yang dimaksud di sini adalah satu visi misi, bukan satu hakikat. Oh enggak dong, enggak bisa. Yesus manusia, Tuhan bukan manusia, masa satu hakikat. Aduh, abang ini. Iyalah. Sampai abang mengatakan Yesus dua natur itu karena bukti bahwa Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Makanya dua natur Anda katakan. Nah, Natur sekarang saya tanya, manusianya. firman Allah itu Allah atau bukan? Bukan. Loh, bagaimana caranya bukan? Sedangkan firman Allah itu dia keluar dari Allah. Masa di dalam Allah ada bukan Allah? Yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Tapi dia berada di dalam Allah. Oh, kalau berada di dalam berarti Ya. itu sifat. Kalam. Ya Sifat. firmannya itu kan ada di dalam Allah. Oh enggak, kalau dia sudah keluar itu berupa kalimah, ucapan. Sudah beda, sudah pribadi baru, sudah ciptaan baru. Kalau dia sudah keluar, itu sudah pribadi baru, sama seperti kita. Kemampuan berbicara ada di dalam diri kita. Tapi ketika kita sudah berbicara, itu bicara kita, bahasa kita, ungkapan kita itu menjadi pribadi baru dari kita, bukan kita lagi. Contoh, kita berkata monyet. Kemampuan berkata monyet ada melekat. Tapi monyet yang keluar dari mulut itu bukan kita. Kalau monyet yang keluar dari mulut itu adalah kita, berarti kita adalah nyomet. Nah, bahaya itu. Jadi firman yang keluar turun ke bumi menjadi daging itu bukan Tuhan, tetapi Jadi sebelum dia berkata, berucap, apa namanya itu? sifat, kemampuan Iya. berkata-kata. Setelah dia berucap, maka apa yang diucapkan itu adalah ciptaan. Jadi kalau begitu, firman Allah itu kekal atau tidak kekal? Kalau dia sifat, maka dia kekal. Bukan, firman Allah yang kita bicarakan ini. Firman Allah kekal atau tidak? Firman Allah itu kan perkataan Allah. Bukan, artinya enggak usah kita firman Allah itu kekal atau tidak. Ya, firman ini apa dulu? Ya itulah dia, firmannya Allah itu apakah kekal atau tidak. Tunggu dulu, firman ini apa maksudnya? Loh, Kasih firman jelas dulu, Allah itu Bang. kan seperti misalnya begini. Allah berfirman, janganlah engkau menyembah patung atau dan lain sebagainya. Itu kan firman. Ya, firman. Nah, apakah itu kekal atau tidak? Kehendak sifat yang melekat pada Bukan, Tuhan kita itu bicara kekal. firman ini. Firmannya bilang, jangan kamu begitu, jangan kamu begini. Ya. Nah, apakah itu Kalau- kekal atau tidak? Firmannya itu. Kalau firman dalam bentuk yang Anda sampaikan tadi itu kekal karena dia bersifat. Berarti firman kehendak. Allah itu kekal. Nah, tapi kalau firman itu sudah tertulis di kertas, sudah menjadi kertas, maka kertas itu tidak kekal karena dia terdiri dari Iya, buku, kertas, dan kertasnya- lembaran tinta. Kertasnya Begitu yang juga tidak Yesus. kekal, tapi perkataan Allah itu kekal. Ya, Aturan betul. Allah itu kekal. Kehendak yang melekat pada diri Allah itu kekal karena itu berasal dari sifat dan itu adalah sifatnya sendiri. Tetapi ketika dia sudah keluar, maka itu tidak kekal. Itu bukan lagi Allah yang sudah keluar. Itu bukan Nah, Allah. sekarang itu kalau ciptaan Allah baru. bilang begini, jangan membunuh. Apakah perkataan Allah itu kekal atau tidak? Bisa Ketika berubah. perkataan itu ditorehkan di atas kertas, maka perkataan itu tidak kekal. Jangan Tapi lihat yang kekal kertasnya. itu Perkataan Allah itu bilang jangan membunuh. Apakah itu bisa berubah atau kekal sifatnya?
Tergantung. Oh, tidak tergantung, maksud tergantung. Allah kok Tidak bisa, tergantung, nggak Bang. boleh begitu. Tergantung. Karena Karena- contoh. Ya. Contoh. Keluaran 23, jangan membunuh orang yang benar. Yesus bisa dibunuh nggak menurut Tuhan? Kan dibilang jangan membunuh, perintahnya kepada manusia. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh kan, Bang? Tidak boleh dibunuh. Maksudnya Nah, tidak kalau boleh membunuh dibunuh, Yesus- tapi kan kenyataannya tapi- dibunuh begitu. Iya, tuh beda aturan, beda ajaran, beda dengan yang kenyataan begitu. Iya, enggak. Jadi kita berbicara mengenai perkataan Allah atau firman Allah. Tadi kan Bang Suma bilang tidak itu kekal, ya. kekal, sifat. Kekal. Berarti yang Sifat namanya kalam itu kekal sifat. itu adalah tidak mungkin ciptaan. Kalau kekal Yes. itu tidak akan mungkin ciptaan. Iya, kalau sifat kekal seperti manusia itu kekal. Dia itu ciptaan. Manusia itu kekal. Manusia itu tidak ada akhirnya. Setelah dia dicipta maka dia tidak ada akhirnya. Selama-lamanya di neraka atau selama-lamanya di surga. Kekal. Tetapi tidak semua yang kekal itu adalah Tuhan. Yang dimaksud kekal di sini adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, itulah yang kekal. Tapi kalimat, perkataan yang keluar dari Tuhan itu tidak kekal. Karena dia sudah keluar menjadi makhluk. Yang namanya kekal itu tidak binasa. Kalau manusia kan binasa. Tidak mungkin dia kekal. Karena dia punya akhir hidup, ya. Setelah itu ya mati, masuk neraka, mati kekal selama-lamanya, kan begitu. Ya, itu kekal. Itu kekal. Yang namanya kekal itu kehidupan yang kekal, yang dimiliki oleh Manusia- Tuhan, yang manusia- hanya dimiliki oleh Tuhan. Tidak ada yang dimiliki Manusia- oleh orang lain begitu, yang lainnya. Itulah Manusia kekal. setelah dicipta, ya, manusia itu kekal. Setelah dicipta, tapi dia bermula, berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak bermula, dia dari kekekalan. Berasal dari kekekalan dan kekal untuk selama-lamanya. Sedangkan manusia berada dari ketiadaan menjadi ada, dan setelah ada dia kekal. Dikekalkan, berbeda dengan Tuhan. Dia kekal, berdiri pada sifatnya kekal memang. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, sedangkan ketika kita berbicara mengenai firman, firman ini perkataan. Nah, kalau perkataan Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan, itu adalah berupa makhluk. Contoh, jadilah terang. Jadilah terang itu adalah firman. Makhluknya di mana? Ketika menjadi matahari. Itu makhluk. Jadilah hamil Maria. Hamil. Mana makhluknya? Yesus. Maka makhluk berupa Yesus, matahari berupa makhluk, itu adalah sama-sama ciptaan. Berarti menurut Berasal Bang Suma, daripada mulanya firman itu firman. ciptaan. Firman itu perkataan, itu ciptaan. Sejak kapan dia diciptakan itu firman? Loh, sejak Tuhan ingin menciptakan, coba dibaca Berarti Mazmur 33. sebelum ada firman, berarti Allah tidak ada punya firman kalau begitu ya. Tuhan memiliki sifat berkata-kata, itulah kalam yang melekat pada diri Tuhan. Kemampuan berkata-kata itu melekat kekal bersama dengan kekekalan Tuhan. Yang tidak kekal itu adalah apa yang menjadi buah dari kalam. Seperti jadilah Yesus. Yesus tidak kekal karena dia berasal dari firman. Jadi ketika Anda mengatakan, perkataannya bilang jadilah itu bisa berubah atau tidak, kekal. Aturan Tuhan, hukum Tuhan bisa berubah nggak itu? Perkataan Katakanlah Tuhan. contoh saja begini, 10 hukum Tuhan, 10 hukum Taurat. Nah, sepanjang sejarah 10 hukum Taurat itu tidak pernah berubah karena itu firman Tuhan. Tidak pernah berubah sampai manapun, tidak akan pernah berubah. Kalau jangan makan babi karena itu haram bagimu, itu firman Tuhan atau bukan? Bukan, kita ini kan bicara 10 hukum Taurat dulu. Enggak. 10 hukum Taurat. Bukan. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu firman Tuhan Iya, atau bukan? semua juga orang makan babi. Enggak, bukan Dalam keadaan makannya, Bang. kepepet kan- Perintahnya. Dalam keadaan kepepet kan bisa makan babi kan begitu. Jangan ke situ, Itulah, Jangan kau- makanya jangan ke situ dulu. Yang kita bicara 10 hukum Taurat tidak pernah kita berubah. berbicara. Kenapa jadi 10?
Kenapa cuma Enggak, ini 10? Jadi contoh. imamat 11 nomor 7 itu bukan firman Tuhan. Hukum Taurat itu kan firman Tuhan. Itu tidak pernah termasuk berubah. jangan Makanya makan saya babi. bilang tadi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu makan babi kenapa berubah menjadi boleh makan babi? Itu kan dalam keadaan kepepet dia makan. Semua bisa makan dalam keadaan kepepet. Berarti firman Tuhan bisa berubah dong. Tidak berubah. Tetap yang namanya tadi haram-haram. Begitu. Kenapa Anda makan babi? Kenapa Anda makan Yang babi? namanya manusia dalam keadaan kepepet dia makan. Semua kan bisa makan dalam keadaan kepepet. Mana ada kepepet di dalam ajaran Kristen? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya kepepet di Kristen makan babi karena kepepet? Dalilnya di mana? Iya. Maksudnya dalilnya gimana? Maksudnya dalam Al-Quran bingung. atau dalam Alkitab? Iya, kenapa di Al-Quran? Al-Quran mana ada menghalalkan babi? Tapi di Yang dalam saya katakan Al-Quran tadi, dalam keadaan kepepet Imam- boleh dimakan toh? Begitu juga Yesus dalam keadaan kepepet boleh kemudian memetik gandum di hari Sabat. Jangan ajarin saya. Abang, Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Bisa berubah nggak? Oh, tidak berubah. Kenapa kalian makan babi? Ya. Itu kan ajaran Tuhan berbeda dengan perilaku manusia. Begitu. Iyalah. Tetap namanya firman Tuhan tidak pernah berubah. Begitu. Makanya Berarti yang ketika namanya makan babi tidak berubah berdosa. itu karena perintah Tuhan tidak akan mungkin berubah. Seperti misalnya Allah menciptakan manusia jangan yang ada ilah pertama ya lain. Adam dan Hawa. Kan begitu. Yang 10 hukum, jangan ada ilah lain di hadapanku. Boleh nggak membuat ilah baru? Nggak boleh. Kenapa Yesus diilahkan? Loh, Yesus itu kan berasal dari Allah. Nah, di mana dikatakan Ya, Yesus itu ilah? firmannya Tuhan kan itu Allah, firmannya Tuhan. Yesus itu firman Tuhan, firman yang hidup, begitu. Boleh kasih data di mana Yesus? Yang tidak boleh itu menyembah Allah. Karena dia bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi, begitu. Allahu Akbar. Ini Iya. abang ini tidak ada ilmunya. Abang saya turunkan ilmu nihil, cuman kebencian doang. Maaf bang, saya tidak panjang lebar dengan orang botol, orang yang bodoh, bisa cuma nipu diri sendiri. Abang nyata-nyata menipu diri abang di sini. Maafkan saya saudaraku. Ya, Samune, maafkan saya. Anda sudah tua tapi kerjaan Anda cuma menipu diri Anda sendiri. Itu saya ibah sama Anda. Daripada Anda saya permalukan di atas sini, padahal kita sama-sama dari orang Sulawesi, saya tidak enak saya permalukan abang saya di depan orang banyak. Dan pasti Anda sudah menyadari, sebagai orang Sulawesi Anda tahu Anda sedang menipu diri Anda. Kami orang Islam tidak mungkin bisa Anda tipu. Anda hanya menipu diri Anda sendiri. Imamat 11 nomor 7 katanya, itu firman Tuhan, tidak boleh dirubah. Kepepet kata dia, lari ke Islam dia. Itu perbuatan itu firman Tuhan, tapi perbuatan manusia beda. Ya, perbuatan manusia. Berarti kalian bisa merubah firman Tuhan. Itu tidak merubah, tapi perbuatan manusia. Berarti Anda mengakui makan babi itu melanggar perintah Tuhan. Masih mau datang besok. Jadi abang saya turunkan, saya tidak suka orang yang sudah tua, tapi kerjanya nipu-nipu diri sendiri. Harusnya sebagai orang tua yang sudah mulai uzur, memperbaiki jiwa, memperbaiki diri, mematangkan pemikiran, ya, benar-benar menjalani hidup dengan agama yang benar, bukan hanya ikut agama penjajah, lalu kemudian tidak menelaah apakah itu agama yang sudah betul atau agama yang dianggap saja betul. Kasihan. Kurus mengelek. Teman-teman non-muslim silakan minta permintaan. Yang muslim mohon dibatalkan dulu permintaannya ya. Danggimu mulai Angkelau ko maboko manuk Da'amu lupa bawa asu bolong.
Ake sing ke ambona pake ke polokana. Halo, semangat malam. Waalaikum, dari gereja mana? Malam. Aduh. Kenapa bang? Kenapa abangku? Halo Bang Zuma, assalamualaikum. Halo Juk. Waalaikumsalam. Saya Islam Bang Zuma, saya penggemar Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Makasih. Maaf, karena kelas ini abang untuk Kristen, jadi maaf kalau saya nganggap anda tadi rupanya saudara Muslim. Maafkan saya abangku ya. Sorry. Inilah Bang Zuma kadang hilap juga. Akelau ko boko manuk, daamu kalupai bawa asu bolong, ake sengke puana pake ke polokona. Assalamualaikum Gurunda yang terhormat. Udah lama ketemu lagi sama Pak Juang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam dari BPK Banten, anggota Debus. Wah, mantap sekali, keren. Di Petoli yang mana? Siap. Apa rah? Demum prakatuak. Oh, Samuding. Silam Bang. Iya, siang juga. Turunin aja Bang. Oh iya, siap. Islamin siap. Islam. Oh, Allahu Akbar. Angkelang boko manuk, daamu kalupai bawa subolong, ake sengke puana pake ke polokana. Ake boko manuk. Artinya kalau kamu pergi maling ayam, jangan lupa bawa anjing hitam. Jika yang empunya marah, berikan si anjing itu untuk menggigit pantatnya. Itu lagu karangan saya sendiri. Kepada teruntuk abang saya tadi untuk menghibur hatinya yang lagi gunda gulana, masih mau menipu tapi sudah diturunkan. Hei, masalah generasi. Akelau ko boko manuk, daamu kalupai bawa asu balong, ake sengke puana pake kei polokana. Itu bahasa apa bang? Thailand Utara, campuran Thailand Filipina itu bang. Masih mau? Sekali lagi. Akelau ko boko manuk, dam kalupai bawa subolong, ake sengke puana pake ke polokana. Halo, semangat subuh. Selamat pagi, Bang. Iya, pagi juga. Bolehkah wajah gantengnya diperlihatkan di layar? Oke, Bang. Oke juga. Akelau ko boko manuk. Halo. Sama dengan Abang pakai masker. Siap. Oke. Sama dengan Abang pakai masker. Iya abangku, iya siap, sama-sama. Dari Katolik, dari Kristen, dari Boko Manuk. Saya Protestan. Oh, Protestan abang, tepuk tangan. Protestan. Kalau Abang dari mana? Saya sama seperti Yesus, lurus aja bang. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang kami lakukan. Muslim kami, Muslim. Sama seperti Yesus, Muslim. Lanjut bang. Muslim Ya. lurusnya di mana? Kalau menurut Abang, Muslim lurusnya di mana? Menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menduakannya dengan utusan. Seperti apapun saktinya utusan itu, yang namanya utusan tetap utusan abangku. Nah, kalau menyembah kepada yang
satu saja, lalu sekarang Allah yang Anda percaya sekarang ini sebagai Tuhan Abang, kira-kira dia berwujud, dia bernampak enggak? Pencipta langit dan bumi itu memiliki sifat, salah satu sifatnya itu wujud. Wujud artinya ada. Tuhan itu ada. Tapi kalau wujud dalam arti bahasa Indonesia, Tuhan kami itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Begitu juga Tuhannya Yahudi tidak serupa apapun, 2 Samuel 7:22. Kalau ada Tuhan yang serupa dengan benda itu pagan. Tapi begini Bang, saya pernah baca di hadis tapi saya lupa, kalau salah mohon dikoreksi ya. Artinya saya pernah membaca itu bahwa Allah tangannya kanan-kanan semua. Betul nggak sih? Itu di hadis riwayat Muslim kalau nggak salah. Keren kali berarti Tuhan tidak ada sedikit pun baginya identik dengan negatif. Tangan kiri identik dengan kelemahan, dipakai cebok. Tuhan tidak memiliki hal seperti itu. Tangan kanan adalah tangan yang memberikan segala sesuatunya. Tangan kanan adalah bukti kuasa, kekuasaan. Berarti Tuhan itu berlipat kekuasaannya. Laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak serupa dengan makhluk Tuhan itu. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Jangankan Tuhan Bang, Abang punya wajah. Monyet juga punya wajah. Tapi wajah Abang dengan monyet tidak sama. Meski mirip sedikit, tapi tidak sama. Nah, Tuhan memiliki tangan. Tangan yang dimiliki Tuhan tidak sama seperti tangan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan punya mata menurut pandangan orang Kristen. Tuhan punya telinga serupa dengan manusia. Lagi-lagi laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Baca 2 Samuel 7 nomor 22. Begitu saudaraku. Ada lagi? Oke Bang, tapi begini, Oke. kalau memang Siap. Tuhan itu tidak sama dengan ciptaannya, lalu kenapa Allah menampakkan kakinya di neraka? Kaki loh. Kalau tadi kan saya kutip dari pembicaraan Abang bahwa Allah itu tidak segambar atau tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Lalu kakinya nampak di neraka, ini kakinya siapa? Sedangkan kita juga manusia punya kaki. Nah, kan tadi udah aku bilang sama Abang. Abang punya wajah. Ya toh? Ya toh? Monyet juga punya wajah. Tapi wajah Abang dengan monyet itu tidak serupa, tidak sama. Meskipun ada mirip-miripnya sedikit. Oh berarti tapi cuma Allah sedikit. monyet ya? Berarti Allah monyet. Kok kasih contohnya ke monyet sih Bang? Ya udah, kayak saya rubah. Abang punya wajah, anjing punya wajah. Tapi kan tidak sama. Meskipun sama-sama punya wajah. Oh Meskipun berarti ada Allah mirip-miripnya anjing. sedikit. Berarti Allah anjing gitu. Kenapa ke sana arahnya? Saya kan kasih bilang contoh Abang. yang benar dong Bang. Itu sudah benar. Maksudnya Abang kan punya ini wajah sementara nggak? membahas Allah. Ya, Abang Sementara punya membahas wajah. Allah. Kan Abang Anjing punya wajah. menganalogikan Tapi- monyet. Kan- Kemudian kan menganalogikan Abang tadi- anjing. Berarti Saudara. Allah mirip anjing dan monyet gitu. Anda tadi menganalogikan Anda punya kaki, Tuhan saya punya kaki. Saya kasih analogi sederhana. Anda punya wajah, anjing punya wajah. Tapi apakah sama? Enggak sama kan? Meski mirip sedikit. Tapi enggak sama. Nah, Tapi Tuhan artinya itu- begini Bang Suma. Tadi kan Bang Suma Apa itu? mengatakan bahwa Allah tidak berwujud, tidak bernampak, bahkan tidak serupa lucu dengan Abang makhluk ini. ciptaannya. Lalu Lucu kenapa Abang kakinya, tangannya ada sama dengan Lucu manusia? Abang ini. Lalu Allah Lucu menciptakan Abang ini. manusia sebagai apa? Lucu Abang ini, lucu kali. Enggak mendengar apa yang kubilang. Iya, artinya Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa. Jangankan Tuhan dengan Nah, kalau manusia. tidak serupa, begini Bang Suma, kalau tidak serupa berarti tidak nampak kakinya, tidak sama dengan manusia. Ini tapi ada Allah, ada punya kaki, ada punya tangan, kan tidak serupa. Itulah tadi yang saya Kan gambarkan tadi kepada Abang yang Anda. menjelaskan. Anda punya rupa. Anjing punya rupa. Apakah rupa Anda dengan anjing sama? Tidak sama kan? Meskipun ada miripnya sedikit. Tidak sama kan?
Tidak sama. Kenapa Anda bingung? Oh, berarti Allah anjing. Berarti Allah Itu kan, anjing. itu kan. Kok kasih contoh lagi yang ke hewan, kasih contoh ke Jadi binatang. gimana? Nah, Gimana artinya- saya harus memberikan contoh kepada Anda? Anda mencontohkan Tuhan saya dengan manusia. Saya mencontohkan Anda dengan anjing. Kenapa Anda marah? Saya kan mengatakan Begini, tidak Bang, sama. artinya Anda bahwa punya kaki. Anda yang punya kita kaki. bicarakan Monyet Allah. punya kaki. Sama-sama punya kaki. Tapi antara kaki Anda dengan kaki monyet kan tidak sama. Meskipun mirip sedikit. Gini Bang, artinya yang Iya, kita kan? bicarakan ini Allah, Tuhan. Tapi kenapa mesti Tuhan, tapi- perbandingannya tapi contohnya Anda- harus kepada hewan? Nah, kena kan? Kena Anda. Tuhan kenapa Anda bandingkan dengan kaki manusia, tuyul? Nah, artinya kan tadi Abang mengatakan bahwa Allah tidak serupa. Nah, terus Tidak serupa terus kenapa ini Anda berarti marah kakinya tidak mungkin kenapa ada Anda sama marah? dengan manusia. Kenapa Anda marah? Terus kenapa Anda marah ketika saya mengatakan kaki Enggak, saya anjing tidak dengan kaki marah. Anda? Saya enggak Ya marah. sudah, terus kenapa larinya Saya ke enggak Tuhan? Saya kan marah. mengatakan Anda punya Nah, wajah, cuma kan anjing saya punya kejar. wajah, sama-sama punya wajah. Apakah kemudian Anda sama seperti wajah anjing? Tidak kan? Tidak sama kan? Meskipun mirip sedikit. Kan tidak sama. Iya, tapi Terus yang kenapa kita Anda marah? bicarakan ini kan Allah. Yang kita bicarakan Tapi Anda ini identikan. Allah. Anda identikan dengan makhluk. Kenapa Anda identikan dengan makhluk? Ketika Karena Anda Allah sama-sama punya makhluk. kaki, nampaknya ke berarti neraka, nampaknya di berarti neraka. Anda dengan Allah monyet, punya tangan. Anda dengan monyet sama-sama punya kaki. Berarti Anda serupa monyet. Gimana sih Bang Suma? Nah, Harus sportif sesama lah. makhluk. Ngaku dulu. Sesama bahwa Allah makhluk tidak serupa aja. tapi Allah punya Sesama kaki. makhluk. Allah punya Sesama tangan. makhluk aja. Mau gak Anda diserupakan dengan monyet? Yang Mau tidak gak? Sesama makhluk yang nih. tidak serupa ini seperti apa? Sesama makhluk Yang tidak nih, sesama serupa ini makhluk. seperti apa, Sesama Bang? makhluk nih. Antara Anda dengan monyet, mau nggak saya serupakan Anda dengan monyet? Bukan, ini kan kita berbicara Allah. Kenapa mesti Allah lari itu ke monyet? Tuhan, Kenapa tuyul. mesti lari ke anjing? Tuhan kau identikan Nah, kalau dengan Anda- manusia. Anda Tapi giliran menyampaikan Anda yang bahwa adalah makhluk, Allah saya serupakan ya dengan harus anjing. Anda mencontohi marah. Saya sudah tidak bilang, seperti Anda punya wajah. kepada monyet Anjing atau juga kepada punya anjing. wajah. Nah, Sama-sama kesimpulan punya saya- wajah. Begini, Tidak Bang, sama kesimpulan memang. saya bisa Meskipun mengambil sedikit. Tapi kan Anda marah garis ketika Anda lurusnya bahwa diserupakan Allah dengan itu anjing atau monyet, begitu? Nah tuh malah larinya ke situ kan? Bukan, Karena Anda artinya kan marah. kita ngomong Marah. Allah. Kita kan Anda ngomong marah. Allah. Nah Allah Tuhan Anda identikan dengan kaki siapa? Bahwa Anda mengatakan tidak serupa. Sekarang Tapi Anda kenapa serupakan Allah dengan kaki menampakkan manusia. betisnya, kakinya ke... Anda identikan dengan betis siapa? Di situ. Betis Anda kan? Bagaimana mungkin Anda mau mengidentikan Tuhan dengan betis Anda? Sedangkan betis Anda saya identikan dengan sesama monyet. Sesama makhluk Anda nggak mau. Itu namanya botol. Kurangi Gini, makan babi. artinya begini Bang Suma. Bang Suma begini. Alamak. Jangan turunkan saya Nggak ya. ngerti. Supaya Nggak kalau ngerti Anda ini. Anda yang gagal. Anda yang gagal paham. Anda gagal paham kalau Anda turunkan saya. Anda Ya, dengan artinya monyet begini, sama-sama makhluk. bahwa kita berbicara, Punya kaki. Punya kita kaki. berbicara ini Tapi Anda Allah sebagai Tuhan. manusia yang sama-sama makhluk dengan monyet aja, Anda tidak mau diserupakan. Karena memang tidak sama. Meskipun mirip sedikit. Sedangkan Allah, Anda mau mengidentikan dengan betis Anda yang penuh kurap itu. Kan lucu Anda ini. Bukan, Itu kan artinya dongo itu begini namanya, Bang Pak. Suma. Allah punya tangan. Sabar, ngaku dulu. Allah punya tangan. punya tangan kanan-kanan enggak? Oke, itu dalam Kanan, hadis. kanan. Oke, tapi nah sekarang Anda mengidentikan Oke, tangan Tuhan ya, dengan tangan begitulah. siapa? Anda Saya mengidentikan senang sama tangan Bang Tuhan. Suma. Ngaku itu. Anda sekarang mengidentikan tangan Tuhan dengan tangan siapa? Ayo. Bukankah tadi saya sudah menggambarkan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sementara Anda menyerupakan dengan tangan Anda. Izinkan saya menyerupakan Anda dengan makhluk lain. Anda punya tangan. Monyet punya tangan. Boleh nggak saya serupakan Anda dengan monyet? Boleh? Meskipun tidak sama, tapi mirip sedikit. Ayo. Anda saja nggak mau diserupakan dengan monyet, padahal sama-sama monyet. Astagfirullahaladzim. Sama-sama mirip. Astagfirullahaladzim. Sama-sama punya wajah, gitu kan. Meskipun tidak sama wajahnya,
Meskipun mirip sedikit. Tapi kan Anda nggak mau. Apalagi pencipta langit dan bumi. Dasar umat Salome. Ditanya nggak ngerti. Sudah dibilang laisa kami selihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Tapi kan aku punya tangan dua. Tuhanmu juga punya. Hei. Kau kuserupakan dengan monyet aja kau tidak mau. Apalagi Tuhan mau diserupakan dengan makhluknya. Tuyul, tompel. Maaf teman, itu cuma bercanda doang. Meskipun mirip sedikit. Masalahnya gelap sini, gelap teman-teman, gelap. Pakai masker, sudah gitu matanya gelap, entah pakai kacamata, entah pakai apa, itu nggak paham aku. Jangan marah kawan, kau emosi pula kau marah. Kau yang mengidentikan Tuhanku dengan makhluk. Aneh kau. Giliran kau didentikan dengan makhluk yang lain, kau nak mau? Katanya, jangan kau menghina katanya. Loh, aku cuma mengidentikan, aku tahu kau wajahmu dengan wajah anjing beda. Beda lah wajahnya, meskipun ada miripnya sedikit. Tapi kan bukan saya mengidentikan Anda dengan itu cuma perumpamaan. Halo, semangat malam. Halo saudara. Aduh, masih Anik ini lagi mampus sudah kita. Udah ada air kopi lagi. Minum dulu. Ada Mas Ari soalnya. Bismillah. Alhamdulillah. Turun dia. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah dibilang Tuhan tidak serupa dengan makhluk, masih dihantam juga pemahaman makhluk. Giliran dia bilang emosi dia. Kenapa kau menghina? Ini kita berbicara Allah, kata dia. Matamu. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Selamat malam bang. Malam juga. Dari gereja mana abang ini? Islam bang. Alhamdulillah. Siap. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Beri agar abang tetap semangat aja gitu. Alhamdulillah, makasih abangku, thank you. Semoga abang selalu Thank you. selalu sehat dalam Siap. lindungan Allah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Boy anak rotan. Boy anak ratan. Oke. Silakan saudara, semangat malam. Yang muslim mohon jangan dulu multi ya. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang baik hati, yang aku cintai dan aku sayangi, mohon pengertiannya. Kita naikkan yang non muslim dulu. Bang Handi, makasih Bang Handi. Selamat malam Bang Juma. Malam juga abang. Bang Juma, minta tolong Bang menjelaskan tentang ada di ayat mereka Yesus mengutus Nabi Muhammad tuh Bang. Minta tolong menjelaskan Bang Juma. Itu saja kiranya. Yesus mengutus Nabi Muhammad. Di mana itu? Roh Hamed, roh kebenaran. Kalau tentang Nabi Muhammad itu sudah ada. Kalau di Injil Nabi Isa alaihissalam pastinya ada. Tapi itu tak ada lagi dan mereka tidak akan percaya itu. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muslim bang. Siap. Jadi saya ingin sharing sedikit dengan abang. Oh, boleh. Silakan. Gini persoalannya. Apa itu? Kita kan tahu kalau kita kan pernah dengar tuh terkait dengan Bani Israel.
Iya. Yang sering sekarang itu kita dengar. Iya. Terus Bang? Halo? Halo? Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam, Abang. Halo. Kela koboko manuk. Ada yang tahu lanjutannya nggak lagunya? Bawa ko asyu balang ake sengkei buana pake kei polokana. Ya, ini ada kata-kata mutiara di bawah ini, ada nasihat yang baik. Kita bacakan ya karena berulang. Bang Zuma juga kalau kasih contoh yang baik aja Bang, biar nggak tersinggung. Maaf sebelumnya. Oke, kasih sarannya Bang. Thank you, Masya Allah luar biasa. Halo, semangat malam. King Pantura, semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, siap. Bagi tahu ya, tolong naikkan Lina Sriwijaya itu menghina Muslim dan Al-Quran. Lina Sriwijaya, tolong naikin lah. Ada nggak dia di sini? Coba kita cek. Yang live dekat mana? Dekat Yoyo siapa tuh? Lupa aja. Yang Kristen tuh pakai kopiah tuh. Kristen pakai kopiah. Ada tuh yang pakai jenggot. Banyak Bang dari mereka yang niru-niru kita, banyak. Menghina Al-Quran dia. Lina Sriwijaya. Oh, iya, namanya Bang, juga saya orang ya. kafir Bang. Siap, makasih. Halo saudara, semangat malam. Akelau koboko manuk, bawang ko asu bolong, ake seng kepuana, pake kei polokna. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Itu kan. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Saudara kami yang muslim batalin dulu permintaannya gitu ya. Manuk. Iya, manuk. Yang muslim tolong di ini dong, di apa? Diperiksa permintaannya dong. Asih. Assalamualaikum. Halo, semangat. Waalaikumsalam. Semangat malam. Halo Bang.
Bang Silalahi kepada Kabri ya. Kenapa ini teman-teman? Di bawah ada yang teriak Sumalongor katanya. Halo, semangat malam. Malam Bang. Halo. Halo, selamat malam. Malam juga Bang. Apa kabar? Baik, Bang Juma gimana baik? Baik juga. Dari gereja mana Abang ini? Halo Bang Hantu. Enre Kang hadir. Demum Prakatuak. Halo, semangat malam. Hamba Patu Mekar Bare. Apa itu? Apa itu Bang? Assalamualaikum Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Lombok NTB Bang. Masya Allah. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Bang Zuma, semoga sehat selalu. Amin, amin, insya Allah. Halo saudara. Halo papi. 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 Tersakiti, waduh, kasian kali Bang. Halo, semangat malam. Semangat malam. Hey! Naik, ngantri lama, dipanggil diam-diam baik. Semangat malam. Halo. Halo. Itu kan? Dasar. Gimana toh? Naik diam-diam. Agak rumbang. Yang muslim mohon sabar napa, jangan minta dulu naik. Nanti aja naiknya. Ada. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Iya. Ada Agatha teman-teman, ada Agatha. Yang mana Bang? Halo Agatha. Turun dia. Sahabat Bang Ikal. Waalaikum. Diturunin saya Bang. Waalaikumsalam. Gurunda kemarin gitu. Siap. Yang nomor Gurunda mau kirim. Oh iya. Yang Gurunda mau Saya kirim. ini. Oh iya, nanti. Saya cari nomornya lagi yang dikirim sama teman, tidak saya temukan. Saya minta lagi Bang. Saya minta lagi. Oh iya Gurunda, siap Gurunda. Nanti kalau pas besok saya di kantor juga. Oke, di bawah siap. Oke, sahabat, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bangku. Semangat. Alhamdulillah. Semangat terus. Pantang menyerah.
dengan sebuah lagu, menghancurkan kemudian pertahanan musuh. Kunna erang kaluka jangan. Malam Bang Juma. Iya malam juga. Malam. Bang Juma naikkan opung-opung yang pendekar semalam Bang Juma biar seru. Menurut informasi dia masih di ICU. Kopi lagi Bang Juma, terima kasih Bang Juma. Makasih. Pasti dimarah itu sama orang-orang seperguruannya. Ngapain kau ikut-ikutan kayak gitu? Assalamualaikum si Dengan kampung. Tegi Pole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Gempur Bang, Gempur. Saya di bawah terus Bang, saya Gempur Bang, Turunkan saya Bang. Iya makasih. Pokoknya kita kasih gimpe kepalanya. Gas si kampung gas. Tegi monro cepok. Tegi Pole. Noling sapo nak noling. Hah? Noling. Oh noling. Oh mantap, masya Allah. Mantap sekali. Luar biasa. Sekampung saya ini. Abang saya. Gas terus si kampung. Oh gas terus. Pokoknya sampainya acak keruk dui. Sampainya gundul kepalanya kita buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akilau keboko manuk, ada muka lebay bawa ko acu bolong. Apun na sengkei ambo na pakai kei polokana. Ini kok Islam semua yang naik ya? Gimana kita mau lanjut diskusi nih teman-teman? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku dari tadi ditunggu-tunggu, masya Allah. Gimana Bang? Kita sama Makassar di mana Bang Juma? Aku Makassarnya di Lombok. Kalau saya di Sulawesi Selatan Bang Juma. Abang di mana? Sulawesi Selatan. Ya, di mananya di Sulawesi Selatan? Di Jalan Raja Wali, Rong 9. Wes, preman ini. Preman baik, ini preman baik. Tapi aku ada kerja di Bogor Bang Juma, jadi merantau. Oh gitu. Udah lama di Bogor, Babang? Udah lama, ada 15 tahun. Oh, pantasan dialeknya udah kayak orang Jepang sekarang ya. Saya selalu memantau itu letnya Bang Juma, saya dukung Bang Juma. Makasih ya Bang. Ya saya doain semoga Bang Juma bisa memperjuangkan umat Islam. Cepat jodoh. Ya Bang Juma ya. Amin. Siap. Ya udah Bang Juma, maaf ya kalau ganggu ya Bang Juma ya. Enggak kok, enggak. Yang diganggu itu yang di bawah, bukan saya Bang. Oh iya. Saya senang kalau Bang Juma itu bisa sama oten-oten itu nggak nyambung gitu Bang. Iya Bang, Masya Allah. Oke Bang ya, makasih ya. Ya makasih Bang, sama-sama Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma, mohon izin sebentar. Siap. Bang izin. Sebentar saja. Itu memang Bang si Wijaya itu sudah menafsirkan ayat Al-Quran itu, udah salah itu memang. Mohonlah dibantu Bang. Agak panas gitu. Baik, abangku baik. Menafsirkan ayat Al-Quran ke enak perutnya aja. Apalagi dia bilang dia murtadin ya, rusak apa? Mohon izin lah Bang ya. Murtadin itu. Siap. Beliau bukan murtadin Bang. Lina tidak jaya itu bukan murtadin. Dia cuman pernah ketahuan informasinya begitu.
KB, kumpul kebo. Kemudian dia dikawinkan, dinikahkan, harus KTP-nya harus Islam dulu. Gitu. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Semangat Bang Zuma. Saya dari Aceh Bang Zuma. Semangat. Semangat terus abangku. Lawan aja yang nggak ada ini. Kelihatannya mereka udah pada takut ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ki Deng. Siap. Semangat terus. Iya Deng. Semangat 45. Iya. Hati-hati Ki di jalan. Ayo teman-teman. Silakan ajukan permintaan. Halo. Halo. Nggak usah ngasih semangat Bang Zuma. Dia udah semangat. Udah turun semua yang Islam. Jangan kasih semangat Bang Zuma. Udah terus. Udah semangat kali pun. Mendingan tetap kali. Iya betul sekali. Wah, abangku paling jago abang ini. Keren. Nggak seperti ini manusia pemakan sendal jepit ini, nggak ada otaknya ini. Halo Petra, anak kucing, apa kabar? Kau anaknya apa? Anak ganteng. Coba kalau kau ganteng coba buka maskermu. Udah kau buka kameramu dulu. Coba buka sebelum kau ditampar sama Yesus. Ya. Lebih ganteng saya atau kau? Coba. Ya, buka kameramu coba. Buka dulu BH-mu coba. Ini mulutmu kau pakai BH. Enak kali. Buka dulu kameramu. Itu BH itu di apa? Di nenen. Jadi Islam yang pintar. Tapi Islam mana yang pintar? Coba Juma, kalau Allah yang menciptakan dunia ini, mampu nggak Allah ini datang ke dunia? Yang datang ke dunia itu setan. Yang datang ke dunia itu setan. Setan datang ke dunia. Udah baca Petrus 2 nomor 3. Setan datang ke dunia. Bang? Boleh saya menanyakan sesuatu? Iya, dari gereja mana dulu? Dari Kristen, Katolik, Protestan, saya Muslim. Advent, Mesianik? Saya Muslim. Oke. Ya, di Bible Anak di Wotu. Moderator kejam kali bang. Aku di Wotu itu 6 tahun. Ada kakak saya di sana baru-baru meninggal di jalan pelabuhan, masuk pelabuhan itu apa namanya itu ya? Apa namanya itu ya, masuk ke pelabuhan itu ya? Sebelah kanan. Ada yang tahu? Kampung apa namanya situ ya? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saloborro. Salobulo ya? Saloborro. Saloborro betul.
Bang. Iya. Saya tinggal di Wotu bang. Di mana di Wotu kita? Sabar ya teman ya. Sampai Jalan Banteng. Sampai depan bioskop bang. Oh gitu. Iya, saya punya keluarga banyak di Wotu. Iya. Di kau ada di sudut itu. Oh iya di kau. Dekat lapangan. Iya. Siapa namanya bang? Iya. Kok saya jadi lupa? Yang di sudut rumahnya, berhadapan dengan rumahnya siapa yang orang kaya yang terkenal dulu tuh? Jumbo. Oh Jumbo. Kayaknya sih iya. Iya, Pak Jumbo. Siapa nama sepupu saya? Ada dulu orang kaya di Wotu itu, yang dekat pinggir lapangan kau itu. Kalau kakak saya wakil rumah sakit Wotu sekarang, Andi Baso. Andi Baso, iya di Baso ya. Iya bang, Andi Baso. Ya. Iya. Saya Itu kenal. kakak itu. Oh. Alhamdulillah. Yang tinggal di Bunga Didi toh? Iya, yang tinggal di Madidi. Iya. Andi Baso namanya Andi Baso. Iya. Orang Poreang cocok. Orang Poreang. Orang Sobo kamu orang Poreang. Termasuk orang Poreang. Itu kakak. Kakak itu kakak. Orang Poreang kakaknya Bang Sumano itu. Iya, kami keluarga dari sana, Bang. Iya, Bang. Wotu. Baik keluarga. Iya, selalu betul. Jalan-jalan ke Wotu, Bang. Saya waktu alias sering ke Wotu. Ada orang tua angkat di sana di Poto Helmi dulu namanya. Depan puskesmas Sudut. Depannya rumah jabatan camat. Betul sekali. Iya. Mamanya yang itu orang EPP. Mamanya Wahyu. Cocok sekali. Ada adik saya namanya Lutfi, Helmi. Helmi. Itu adik-adik saya semua di sana. Bang foto memang itu orang tuanya dulu. Tukang foto orang tuanya dulu. Zaman-zaman ke SMA itu tukang foto dia. Oh gitu. Iya, Masya Allah. Ada tukang foto terkenal itu di Wotu dulu. Siapa namanya? Asbur, iya betul. Baru meninggal itu bang. Baru meninggal. Depan SMP 1 waktu itu rumahnya. Oh iya. SMP 1 betul. Iya. Kita kenal juga. Kenal. Biasa sekolah. Saya di pesantren Nurul Junadia. Tiap Sabtu saya baliknya ke Wotu kalau libur. Oh iya. Tahun berapa itu? Saya lulus pondok 98. Saya di pondok 6 tahun. Oh iya bang. Iya. Saya tuh selektif dengan Rodi Demalua. Saya musisi bang. Dia pemain drum. Oh gitu. Iya. Dia kakak saya sedikit. Dia lettingan dengan saya. Oh iya. Oke bang, dilanjut. Iya. Oke, sehat selalu bang. Oke, thank you. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Ya, bang. Salam keluarga saya di Wotu. Iya bang, ya. Masya Allah semuanya. Salah. Mudah-mudahan sirun toki Pak Imam. Iya, amin. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada letting saya jadi anggota DPR di Wotu sekarang itu. Namanya Takwa. Selamat Itu letting saya sekamar saya. Bang Suma, ada kakak saya di Lotu juga, Bang Suma. Oh ya? Iya, kakak saya di Lotu. Namanya Budi. Bang Suma. Oh iya. Budi itu familiar namanya Bang kalau Budi. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Itu Banyak. biasa jualan di pasar Lotu tuh Bang Suma. Yang jual sayur tuh, sayur kangkung. Iya Bang Suma. Bang Suma nggak kenal? Banyak yang namanya Rudi, nggak tahu aku Bang. Banyak Bang Suma. Banyak. Bang Suma, saya boleh ini apa daftar kakak apa itu? Rumah? Hah? Saya kebetulan belum ada kakak Bang Suma. Saya boleh nggak daftar untuk jadi kakak sensus penduduk? Sensus penduduk pula sama aku.
Ini ada Ibu Karyana. Mana tahu Pak Pendeta Ibu Karyana. Ada pendeta kah Ibu Karyana? Saya selalu Bang Sumo, saya pamit turun ya. Iya Bang. Ibu Karyana Malam, ini Bang Juma. selalu bawa malam juga. Iya malam. Kalau aku hanya sebentar, nggak usah on cam boleh ya? Boleh Bu. Gini Bang Juma. Gimana? Menindaklanjuti jangan itu aja ya kan? Siapa Tuhanmu? Siapa Yesus? Ya kan? Siap. Gini Bang Juma. Tapi PR lah untuk besok. Coba Bang Juma. Boleh. Wahyu 11 ayat 18. Hei. Ibu Karyana ada apa? Dan tolong bandingkan apa itu Iya. Wahyu 11 ayat 18 dan bandingkan dengan Wahyu 7 ayat 1 sampai 4. Wis, Ya, ada mantap 3. kali. Wahyu 7 sampai 9. Iya. Catat Wahyu Bang Juma. 11. Ya, Wahyu 11 ayat 18. Terus Bandingkan Wahyu 7 ayat 1 sampai 4 dan Wahyu 7 sampai 9. Nah, itu Bang Juma baru Kristen yang benar, ya. Oke. Nanti kita akan bahas tentang upah mengupah. Yo. Jadi besok jam berapa Bang Juma live? Kurasa di atas jam 9 boleh ya, karena aku agak lama pulang. Iya. Boleh Ibu, boleh. Ada 3 ayat itu, tiga ayat, yaitu Wahyu 11 ayat 18, Wahyu 7 ayat 1 sampai 4, Wahyu 7 sampai 9. Besok kita kupas. Oke Bang Juma? Oke. Hanya itu aja. Terima kasih. Oke Ibu, makasih. Yo, selamat malam. Thank you. Malam Ibu Karyana, sama-sama. Halo Abang kacamata dengan anting warna kuning, apa kabar? Waalaikumsalam. Cuman izin screenshot Bang. Oh, mantap sekali. Luar biasa Bang ini. Sebentar Bang. Siap. Oke, makasih Bang, izin turun. Makasih abangku, makasih. Semangat. Amin. Teman-teman, masih adakah konten di bawah? Kalau nggak ada, kita istirahat. Yakobus. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Anak cupu Bang dan Juma. culun. Sehat. Ada onde-onde kah? Ada onde-onde kah? Wah, pandai kamu. Masih sering ke gereja? Masih. Ngapain di sana? Nyembah Allahnya Abraham, Allahnya Yakub. Cih. Pandai-pandaian. Siapa penghuni neraka itu Bang Juma? Orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Orang yang tidak percaya Yesus itu penghuni neraka Bang Juma. Selain Kristen itu. Betul. Yesus Hindu, mengatakan Buddha, Islam itu di luar Kristen itu penghuni neraka Bang Juma. baik. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian Bani Israel memakai namaku, kamu percaya? Percayalah. Nah, siapa sekarang yang menjadi pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Kristen dong. Nah, siapa tadi yang harus diwaspadai?
waspadai itu ada orang yang memakai nama Yesus. Nah, sekarang siapa yang agamanya memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Di luar Yahudi. Kristen Bang Juma. Nah, berarti yang harus diwaspadai Islam atau Kristen? Yang harus diwaspadai Islam atau Kristen? Atau yang diwaspadai mah yang bertemu dengan Yesus yang palsu. Ya, Yesus asli menyembah atau disembah? Yesus asli utusan dan disembah. Yesus asli menyembah atau disembah? Disembah. Aneh anak tolong menenang kayak. Yang benar yang mana lah? Sebenarnya kamu udah tahu, Yesus asli itu yang menyembah. Yesus palsu yang disembah. Ayo, pikirkanlah itu. Siapa yang mau disembah dalam nama Yesus? Siapa yang mau disembah dalam nama Yesus? Yesus atau iblis? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Andai Yesus turun, langsung kau ditampar sama Yesus. Apa katamu? Tepat. Ya kan Yesus itu dan Bapa itu adalah satu, Bang Juma. Mulai. Kalau Yesus dan Bapa itu satu, harusnya Anda jangan menuhankan Yesus. Karena Bapa maupun Yesus tidak mengajarkan menyembah Yesus. Yesus maupun Bapa yang satu ini mengajarkan hanya menyembah kepada Bapa saja. Iya. Cuman kan harus melalui Yesus, Bang Juma. Harus sampai kepada Bapa tuh harus melalui Yesus. Iya, betul. Yesus mengajarkan aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kita harus ikut dari penolong lain itu menurut Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yesus jalan yang ditunjukkan Yesus itu adalah Yesus minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Ikuti penolong lain itu. Penolong lain itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Kalau Anda tidak mengikuti itu, berarti Anda tidak mengikuti jalan Yesus. Kalau yang mengikuti penolong lain itu kan nantinya kan bakal meninggalkan Yesus, Bang Juma. Oh ya enggak dong. Justru karena Yesus mengatakan, dengarkanlah dia, ikutilah dia. Yesus mengatakan itu. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong yang lain. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk mendengarkan, sanggup untuk menangguhnya. Akan tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala. Dia berarti Yesus mengajarkan kita untuk ikut ke dia. Jadi kalau mau mengikuti Yesus, ikuti dong ajarannya. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Itu betul. Makanya para nabi itu sudah diperjanjikan di perjanjian agung di Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Nah, begitu Bung. Jadi kalau percaya Yesus tidak jadi Kristen orang. Kalau percaya Yesus jadi Islam. Kristen mana? Ya, Yesus kan Yahudi, Bang Juma. Nah, bukan Islam. Nah, sebagai Yahudi dia mengajarkan Islam. Apa buktinya? Dia disebut Yerusalem,
juru selamat, Islam itu selamat. Berarti dia juru Islam. Bukan juru Kristen Yesus itu, tapi juru Islam. Makanya dia mengajarkan akan datangnya Nabi yang akan datang. Yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Begitu Samuding. Bang Juma kan itu kan menurut Bang Juma kan Nabi Muhammad. Bukankah di Al-Quran nubuatan Nabi Muhammad tuh ada di kitab Taurat Injil yang asli. Sedangkan menurut Bang Juma kitab yang dipegang Kristen sekarang ini udah tidak asli. Gimana yang benar? Sedangkan di kitab yang tidak asli aja ada Nabi Muhammad, apalagi di kitab yang asli. Justru itu harus Anda pahami. Di kitab yang tidak asli aja masih ada kemudian tertoreh pengajaran terindikasi Nabi Muhammad. Contoh KPR 3 nomor 2223. Bukankah di dalam kitab Tauratmu KPR 3? KPR berapa Bang? KPR 3 nomor 2223. 2223. Ya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi berarti harus terjadi. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu maka dia akan dibasmi, dilenyapkan dari bangsa kita. Itu indikasinya. Sekarang permasalahannya, siapa nabi yang diajarkan untuk membinasakan, membasmi orang-orang yang menentang ajaran Tuhan? Yesus justru dia yang dibasmi. Tukang basmi itu Nabi Musa. Tapi setelah Yesus ada lagi tukang basmi, Nabi Muhammad. Kok ke situ Bang Juma? Nah, sekarang siapa nabi yang sama seperti Musa yang akan terjadi? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan. Ayo, siapa itu? Berarti Yesus. Nabi Muhammad. Yesus kok. Kalau di sini Yesus malah dilenyapkan. Ya, kalau di sini berarti Nabi Muhammad berarti perintahnya harus membunuh gitu. Oh, bukan. Bukan membunuh. Tetapi membinasakan, melenyapkan hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Nah, pada proses penghilangan hukum jahiliyah, ketika ada yang memerangi, ya harus diperangi. Itu jelas itu. Sebagaimana Nabi Musa, kan sudah dinubuatkan. Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa kerjanya apa? Membasmi, bunuhlah. Iya toh? Iya. Maka karakteristik nabi ini harus sama seperti Nabi Musa. Bukan letoi, bukan lebay, sering sikit-sikit kena letih, lesu, lemah, loyo. Tapi Nabi Muhammad kan dilempari tapi tidak melawan Bang Juma, itu juga kan letoy. Justru karena ketidakmelawannya dia membuat orang kalah, membuat orang jatuh cinta. Lenyap kejahiliannya, menjadi pemeluknya. Jangan Anda mengatakan dilenyapkan itu artinya dilenyapkan secara biologis saja. Tapi ajaran pagannya dilenyapkan. Kejahiliannya dilenyapkan. Kebodohannya dilenyapkan. Itu sama seperti Nabi Musa. Sementara Yesus, ya nggak bisa. Yesus malah yang dilenyapkan. Iya, kalau Yesus kan ibaratnya saya tahu kalau Nabi Musa kan punya ayah ibu, Yesus mah enggak. Cuman kalau yang dimaksud Nabi ini nih belum tahu siapanya Bang Juma. Kok nggak tahu sih? Nabi setelah Yesus siapa? Nggak ada. Nah, Yohanes 1 nomor 21 coba. Yohanes berapa? 1. 21. Yohanes 1:21. Coba baca, saya juga ingin dengar. Kepadanya, kalau begitu siapakah engkau Elia? Coba. Nomor 20-nya coba. Nomor 20-nya. Aku pun pengen tahu.
Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepada Nomor 19, nomor 19. Nomor 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Apakah engkau? Benar nggak? Hah? Coba diulang lagi sedikit. Dan ini imam dan orang-orang Lewi. Ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaulah nabi yang akan datang. Dan ia menjawab, bukan. Ada nabi yang akan datang? Iya. Yang ditunggu oleh siapa? Siapa yang menunggunya? Menunggu nabi yang akan datang, siapa yang menunggu? Bukan. Baca ulang lagi. Baca ulang lagi. Yang ayat 19. Iya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yohanes yang bersaksi loh. Iya. Apa kesaksiannya? Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi. Orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepada Lewi. Orang Yahudi di Yerusalem, imam-imam dari suku Lewi sedang menunggu apa? Sedang menunggu nabi yang akan datang. Pada zaman Yesus, orang masih menunggu nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang. Siapa nabi yang akan datang setelah Yesus? Ini enggak dijelasin, Bang Juma. Nah, yang penting Anda udah tahu bahwa orang-orang Yahudi, imam-imam, orang Lewi, mereka menunggu nabi yang akan datang. Itulah Nabi Muhammad. Keren Bang Juma ini, keren Bang Juma ini. Oh iya dong, harus. Harus belajar. Harus belajar. Jadi kalau Anda masih ke gereja, Anda ketinggalan, berarti Anda tidak mengikuti nasihat Yesus. Soalnya Bang Juma, saya ingat nih pendeta nih lagi khotbah itu Roh Kudus nih penghibur ini, penolong lain ini. Roh Kudus? Iya. Beda Roh Kudus, beda Roh kebenaran. Yang diajarinya begitu. Salah. Roh Kudus itu apakah ada setelah Yesus pergi atau memang sudah ada sebelum Yesus pergi? Sudah ada. Nah, berarti yang datang setelah Yesus pergi Roh Kudus atau bukan? Aduh, ya PR lah. Coba Yohanes 16 nomor 7. Apa kata Yesus di situ? Baca coba. Yohanes 16 nomor 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh kebenaran, penghibur itu tidak akan datang. Berarti harus Yesus pergi dulu,
biar kebenaran itu datang. Nah sekarang pada saat Yesus, apakah Roh Kudus sudah ada? Roh Kudus sudah ada. Berarti yang datang bukan Roh Kudus, tapi Roh kebenaran. Beda. Iya, Roh beda, Kudus benar. memang datang juga. Roh Kudus memang sudah ada juga dan akan datang juga nanti bersama dengan Roh kebenaran. Di mana Al-Qur'an mengatakan ini? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus datang membawa roh kebenaran kepada Nabi Muhammad. Di mana Al-Qur'an disebut roh kebenaran? Di dalam As-Surah Al-Qur'an surah Syura ayat 52. Masih mau ke gereja? Tapi berarti di sini masih banyak pengajaran Yesus ini ya. Ya, yang belum diajarkan. Kenapa? Karena belum sanggup orang-orang pada zaman itu untuk menanggungnya. Coba kalau di zaman Yesus orang disuruh naik haji. Belum ada pesawat. Belum ada kapal laut. Bagaimana orang Indonesia mau naik haji? Mana sepeda kombang? Belum bisa. Masih ada yang ingin aku ajarkan. Kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Belum. Lagian juga kalau berarti zaman orang Nabi Yerusalem Adam mau juga ke nggak Arab sanggup, ya? berhaji. Kenapa? Oh ya iyalah. Belum sanggup. Makanya ketika Islam datang, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Dan aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Jadi yang disempurnakan itu adalah ajaran para nabi, yaitu Islam. Islam itu sudah ajaran para nabi. Yesus mengajarkan Islam, barulah disempurnakan. Begitu, Bung. Tapi kenapa bukan Nabi Muhammad, Bang Juma, turun pada hari terakhir, akhir zaman? Karena Nabi Muhammad tidak dituhankan oleh umat Islam. Sedangkan datangnya Isa atau dalam Islam atau di agama Anda Yesus, itu dia datang menjadi hakim. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada yang menuhankan dia di hadapan Tuhan. Tidak percaya? Mari kita sama-sama baca Yohanes 12 nomor 44. 12. Ayo, kita buktikan. Tetapi Yesus berseru kepadanya. Kenapa dia harus datang? Kenapa bukan Nabi Muhammad datang? Kenapa Yesus yang datang? Itu jawabannya. Baca nomor 44. Yohanes 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dah. 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat ini dunia melayankan untuk menyelamatkannya. Melayani. Ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kenapa Yesus turun bukan Nabi Muhammad? Karena ucapan Yesus yang pernah Yesus sampaikan, itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Yesus turun untuk menjadi hakim berdasarkan firman yang pernah Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa bisa Yesus yang turun? Karena banyak penyesat yang mengatasnamakan Yesus. Maka Yesus turun. Ditanyalah di dalam Al-Quran. Wa iskalallah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa,
Apakah kamu yang mengajarkan manusia-manusia cupu, manusia-manusia idiot untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Itu tadi. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak berhak mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ayo. Makanya barang siapa yang mendengarkan, barang siapa yang menolak aku tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk katakan dan aku sampaikan. Dan perkataannya itu adalah hidup yang kekal. Betul? Iya. Makanya dia turun untuk menghakimi. Kamu akan ditanya. Kamu akan ditanya. Saudara Yakobus, adakah aku pernah berfirman menyampaikan firman sembelah aku? Ada? Nggak ada. Kenapa kau sembah aku? Tapi ngeri ini ayat 48-nya ini Bang Juma. Memang ngeri. Ngeri kali. Aku tidak, coba bacakan, coba. Iya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berarti nanti akan dihakimi yang tidak. Orang Kristen dihakimi. Iya. Coba Anda 47-nya coba. Coba 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Bukan Yesus yang menjadi hakim, tetapi yang menjadi hakim adalah Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan Allah yang Yesus sampaikan. Itulah yang akan menjadi hakimnya. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi aku tidak menjadi hakimmu, bos. Aku tidak bisa menjadi penolongmu. Sebab apa? Penghakiman terjadi berdasarkan atas firman yang telah aku katakan dan aku sampaikan kepada kalian yang kuterima dari Bapa. Aku tidak jadi hakim, aku nggak bisa menolong kalian. Apa yang kukatakan itu yang akan menjadi hakimnya. Apakah ada aku mengajarkan kalian menuhankan aku? Enggak ada kan? Enggak ada. Adakah aku mengajarkan kalian agar kalian makan babi? Ada? Enggak ada. Adakah kalian agar aku ajarkan kalian untuk jangan bersunat? Enggak ada. Adakah aku ajarkan kalian ibadah minggu? Enggak ada. Adakah aku ajarkan kalian Natalan? Enggak ada. Lalu bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian? Subuh 2 rakaat, umatnya 2 rakaat. Semua yang diajarkan diikuti oleh umatnya. Lalu apa yang mau dihakimi? Apa yang mau dihakimi oleh Nabi Muhammad? Gak ada. Andai saja Nabi Muhammad disembah, dituhankan, dia turun juga menjadi hakim juga. Tapi karena Yesus yang turun disebabkan karena apa? Ada yang terdakwa. Kalau ada hakim, ada terdakwa enggak? Ada terdakwa. Kalau ada terdakwa, ada hakim enggak? Iya. Percaya. Kalian tidak percaya. Makanya kalian yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku pengikutnya, mengaku-ngaku adalah kemudian muridnya. Padahal Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa orang Kristen ini menjadi pengikut Kristus?
pengikut Yesus? Karena mereka nggak percaya Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus, aku berdoa bukan untuk kalian, tapi aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku. Disitulah saatnya kalian berseru. Ketika Yesus menghakimi kalian, Yesus mengatakan, kalian mengatakan, Tuhan, bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir pakai namamu? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Beleng-beleng. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Kristen kan? Nah itulah dia. Itulah yang diusir. Makanya dia turun menjadi hakim. Bang Juma. Ya. Tapi kan kalau di Islam kan Nabi Isa kan datangnya kan membunuh babi. Ya. Nah itu maksudnya. Membunuh babi itu bukan dia kemana-mana bunuh babi. Maksudnya adalah membunuh pemakan babi. Mematahkan salib. Maksudnya apa? Mematahkan konsep ajaran salib. Itu maksudnya. Bukan dia ke gereja patah-patahkan salib. Tidak. Mematahkan salib itu artinya mengajarkan orang-orang bahwa salib itu adalah bukan ajaranku. Salib itu ajaran saya. Itu maksudnya dia datang di dalam Islam. Datang untuk mengajarkan orang-orang bahwa dia tidak pernah mengajarkan salib-salib seperti yang diajarkan oleh Kristen, oleh gereja hari ini. Itu fakta, itu real. Seperti itu saudaraku. Jadi Nabi Isa alaihissalam turun untuk yang kedua kalinya untuk membersihkan dirinya dari ajaran paganisme dan menjadi makmum, menjadi pengikut dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira begitu, Bung. Cuma kan Nabi Isa kan turunnya kan nanti kan sholat dulu katanya tuh. Gimana Nabi Isa bisa sholat dengan sholat Islam? Dia kan gak pernah baca Al-Quran, Bang Juma. Hai. Gimana niat sholat doanya itu? Dia sholat sesuai dengan sholatnya dia. Matius 26 nomor 39, Nehemia 8 nomor 6. Orang-orang terdahulu udah sholat. Tapi kan Nabi Isa datang kan katanya tidak membawa ajaran baru mengikuti Nabi Muhammad. Harus tidak membawa ajaran baru. Berarti dia membawa ajarannya. Yesus kan sholat. Yesus kan sholat. Nah, mengenai sholatnya ya terserah dia. Mau sholat sesuai dengan sholatnya Islam boleh. Mau sholat sesuai dengan ajarannya dia, sholatnya dia juga boleh. Yang penting di sana dia sholat beribadah menyembah kepada Allah. Gitu. Masih mau ke gereja masih? Tahu nih Bang, masih inget tadi tuh yang ayat 48 tuh. Nah, baca sampai 50-nya. Ingat. Dan firmannya adalah hidup yang kekal. Nah, berarti kau dengarkan firmannya, kau dapat hidup kekal. Kalau tidak, mati kekal. Perasaan udah, Bang Juma, udah semua. Udah mendengar. Apa? Udah mendengar. Nah, terus kenapa? Terus kapan? Asyhadu. Bingung saya. Saya ini perjanjian lama apa perjanjian baru gitu. Kadang perjanjian lama itu kan udah tidak dipakai, Bang Juma. Nah itu kalian itulah. Makanya umat Islam itu harus datang membenarkan kembali, menjelaskan kembali. Yuk ikut saya yuk. Asyhadu. Dia aja lah Bang Juma. Hah? Gampang Bang Juma. Gampang. Tapi kok mirip ya sama Islam perjanjian lama ya? Ya iya dong, kan berasal dari Tuhan yang sama. Katanya beda Bang Juma. Allahumma abad ke-7 katanya. Tuhan itu terikat ruang waktu enggak kan? Enggak. Ya, kenapa dia memperkenalkan pada abad ke-7? Ya karena Nabi Muhammad
abad ke-7. Masa dia datang kepada Nabi Muhammad di abad pertama sementara Nabi Muhammad di abad ke-7? Iya juga ya. Pencipta langit dan iyalah. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhan yang sama datang kepada Yesus? Sama lah. Nah, Nabi Musa 1400 sebelum Masehi. Yesus 1 Masehi, jaraknya 1400 tahun. Kok bisa sama? Beda dong Tuhannya. Ya kan Allah Ibrahim, Allah Yakub, Bang Juma. Nah, itu pintar. Terus kenapa giliran Nabi Muhammad beda? Hanya gara-gara di abad ke-7. Kan lucu. Nabi Musa ke Yesus jaraknya kurang lebih 1400 tahun. Tapi Tuhannya sama. Tapi giliran Nabi Muhammad beda. Padahal kalau kita lihat di Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, perjanjian dengan Tuhan Elohim akan menjadi Tuhan Tuhan dari Abraham, Tuhan dari Ismail, Tuhan dari Ishak, anak-anaknya secara turun-temurun. Itu perjanjian kekal. Berarti Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Tuhan yang sama. Oke. Tapi kenapa Bang Juma itu di Islam itu makan babi nggak boleh, Bang Juma? Ya kan memang Tuhan melarang. Tapi syariat yang datang kepada Nabi Muhammad dilarang makan babi. Ciptakan Allah itu halal bagimu. Kata siapa? Itu kan kata Karisteng. Nah, itu yang bikin saya bingung, perjanjian lama apa perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, Camone. Siapa bilang perjanjian baru itu firman Tuhan? Itu bukan firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan. Sebagian ada, sebagian tidak, Bang Juma. Nah, artinya dia sama seperti surat kabar, meliput segala sesuatu, meliput sesuatu kejadian. Tapi yang pada intinya, ya dia bukan firman Tuhan. Mau kayak mana? Itu faktanya. Kan itu pendetanya demikianlah sabda Tuhan, katanya Bang Juma. Ya Allah, aku juga bisa bikin kayak gitu. Iya kan? Iya. Nah itulah. Jadi gimana? Masih mau nakal? Atau saya mau orang baik, Bang Juma. Oh iya betul. Saya lupa. Iya lah. Lupa kalau orang baik-baik. Iya, serius. Oke, Saudara Yakobus, mungkin besok bisa naik lagi. Oke, kita rehat dulu. Oke, makasih ya. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Panjang umur. Juga. Mudah-mudahan segera dapat hidayah. Ya. Nanti kita sama-sama sholat Jumat. Oke? Oke Bang Juma, sama Yesus Oke juga. Yesus sudah duluan dia sholat, kita belakangan. Yesus sudah dari dulu dia sholat. Masa sujud doang dibilang sholat, Bang Juma? Loh, sujud itu apa? Sujud itu penyembahan, menyerahkan diri. Sholat itu ketundukan. Yesus tunduk kepada perintah Tuhannya. Tadi kan sudah dibaca. Nanti lagi ya, kita lanjut ya. Cikrudut Indonesia. Oke. Tuhan Yesus memberkati Bang Juma. Mati mija. Oh, nggak berubah-berubah ini. Penyahlah daripada aku, wahai Yakobus. Kau adalah pembuat kejahatan. Oke. Bang Juma. Salam. Oke, sip. Salam. Baik teman-teman sekalian, udah sampai kita pada penghujung live kita malam ini. Udah pukul 2 kurang 2 menit
waktu Makassar. Saatnya kita istirahat. Namun sebelumnya saya minta kepada teman-teman yang ada di sini di follow akun saya dong. Akun Bang Suma Official. Boleh dong saya promosi di akun saya sendiri. Alhamdulillah tadi siang kita live menggunakan Bang Suma Official itu, kalau nggak salah dia sampai ada yang 10K kayaknya, 9K yang nonton, kan udah mulai keren. Gitu? Udah mulai banyak yang live yang nonton di sahabat Bang Suma ini. Untuk itu silakan di follow dan di follow terus teman-teman. Wah, masya Allah. Orang dalam apa ini? Mantap kali ya Bang kita ini. Terima kasih Bang. Barakallah fiik. Subhanallah. Di follow teman-teman. Di follow akun kita. Biar kita ada 2 akun yang siap siaga, siap tempur. Bang Suma 01 dan Bang Suma Official. Silakan naik abangku Bang Handi. Silakan teman-teman API, mungkin ada hal yang penting disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman bukan orang. Tidak beriman bukan orang. Lanjutkan Dalen. Ini ada pengumuman dari Apologet Islam Indonesia. Insya Allah besok jam 15.00 akan diadakan debat terbuka dari 2 muslim, ketua kita bersama Dekores, terus Kristennya dari Pak Lamsen dengan Pendeta Ucok Pengabean. Disiarkan langsung melalui YouTube terafiliasi dengan API. Yang pertama channel Zulkifli M. Abbas, channel Apologet Islam Indonesia, TikTok Apologet Islam Indonesia, Andis Lebes Channel, Kreator Diskusi, dan lain-lain yang terafiliasi dengan API. Jangan lupa stay tune ya di jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Indonesia Tengah itu jam udah masuk jam 4 sore ya. Kalau di Papua udah jam 5 sore. Kalau di Burundi subuh. Kalau di Arab Saudi mungkin masih sore kan gitu ya. Masih pagi. Untuk itu teman-teman yang nggak sempat hadir karena tempatnya juga terbatas. Kalau ingin berbagi silakan, kami tunggu air minumnya mungkin lepas dahaga buat kami gitu ya. Ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali 51770. Kurang lebih begitu. Mungkin kalau Banjuma yang bicara lebih Abdul mungkin. Kalau saya serahkan ke Dinda, silakan. Baik teman-teman sekalian, Masya Allah. Salah satu kegiatan daripada Apologet Islam Indonesia yang menjadi program utama adalah melakukan dialog lintas agama, baik online maupun offline. Artinya bahwa API akan menjalankan apa yang menjadi visi misi, baik program yang jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk itu dibutuhkan adanya dukungan dari teman-teman sekalian. Diharapkan ada bantuan dari rekan-rekan biar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita akan apa istilahnya lah. Kalau istilah teman-teman Kristen itu panen jiwa-jiwa kan gitu ya. Nah kita pun semoga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh API ini itu bisa menjadi sebab musabab teman-teman di luar Islam mendapatkan hidayah. Amin. Dan kalau kita ingin melibatkan diri dalam proses hidayah ini, kita terlibat di dalamnya, Masya Allah, itu adalah pahala yang
Luar biasa ya teman-teman. Asatid di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar informasi, besok debatnya itu labnya itu di Komal ini Gerunda, di satu ini, di Apologet Islam Indonesia API Pusat. Jadi ditayangkannya di follow, silakan follow. Kenapa Gerunda? Jam 3 sore habis asar, debatnya itu habis asar jam 3 sore. Oke, baik. Masya Allah. Silakan teman-teman yang ingin berpartisipasi ya. Silakan dukung kegiatan kita. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Iya, WIB betul. Terus buat channel-channel YouTube yang terafiliasi ke APII ya, kalau ingin melabkan silahkan nanti masuk ke akun ini API Pusat. Silahkan Anda ambil tangkap layar di API Pusat. Kalau Gurunda nanti kayaknya sih langsung sama Julius nanti di sana kayaknya. Oke. Kalau yang Zulkifli Abbas official ya. Silahkan Siap. di follow teman-teman ini. Jadi biar kalian tidak ketinggalan nih, nyalain loncengnya tuh ya. Silahkan teman-teman. Yang belum follow silahkan di follow ya. Biar besok jam 3 itu nggak ketinggalan debat offline-nya. Syukron, Gunda. Baik. Bukti tape-nya bisa di WA ke saya 0813 9233 7800 0813 9233 7800. Bukti tape-nya ya. Dan kami dari Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Deddy Miswar yang telah mengizinkan kami dari Apologet Islam Indonesia untuk berkolaborasi dengan beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Salah satu abangku, Masya dan Allah. salah satu atau salah dua atau di antara ketiganya insya Allah nanti ada semacam sinetron atau semacam film pendek yang dibuat oleh beliau berhubungan dengan ini. Diramu sedemikian rupa. Pemeran utamanya adalah Zulkifli Abbas. Masya Allah, luar biasa. Keren. Judulnya aneh loh Gurunda, yang Bang Handi ajuin judulnya aneh. Anakku adalah Tuhanku. Mantap itu nggak aneh itu. Nggak aneh lagi setelah kita banyak mendengarkan debat. Ya, si Akang sebagai peran pengganti yang ditabrak kereta api. Itu Pak Hajinya lagi nonton loh Bang Handi. Sehat selalu abangku Bang Haji, panjang umur, sehat selalu, sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Tentu juga kepada donatur-donatur yang lain tanpa kecuali ya, kami mengucapkan terima kasih atas atensi, partisipasinya, simpatinya, dukungannya. Tanpa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kami ini tidak ada apa-apanya. Termasuk kepada seluruh netizen yang memantau, yang mendukung selama ini. Tanpa antum semua, kami sepi loh kalau tidak ada kalian semua. Sepi rasanya dunia ini kalau nggak ada netizen. Netizen betul. Yang terbaik. Gitu kira-kira. Antum semua luar biasa, beli paketan, beli internet. Kadang-kadang nggak ibu-ibu pagi-pagi nggak masak, langsung nonton Bang Juma, diomelin sama lakinya. Tetap gue nonton Bang Juma, jangan gitu juga kali. Gara-gara nonton Bang Juma, kagak dibikin kopi sama suaminya kan nggak boleh juga gitu loh ya. Tetap harus balance antara nonton dan kerjaan di rumah. Begitu juga yang driver online, antum semua luar biasa, sambil bawa motor, ngojek sambil nonton, tetap konsentrasi pada pekerjaan. Teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan yang sedang nonton bareng juga di pos ronda,
silakan. Jangan lupa juga jangan asik nonton maling masuk. Nah, gitu ya. Nah, tetap konsentrasi. Semuanya luar biasa. Mantap. Tiga tiga 7800 ya teman-teman yang minta tadi ya itu. Wah itu siapa ini yang menulis HP saya nih? Naik. Gimana cara suruh naik? Siapa namanya ini yang tulisan China ini? Naik. Ayo yang belum follow silakan di follow teman-teman ya, biar nggak ketinggalan besok nonton debatnya di Komalnya ini API Pusat 1 nih teman-teman. Silakan di follow yang belum follow ya, soalnya hanya follower yang bisa nonton debatnya. Kalau nggak follow nggak bisa nonton. Tapi mudah-mudahan tidak pecah suaranya ya. Enggak, gurundakan pakai ini mic ini langsung ke laptop. Kalau ditodong sih pasti pecah kalau ditodong. Kalau ini insya Allah aman. Ini insya Allah. Langsung dari mixer. Iya. Kan juru kameranya, krunya semua itu Banyuma ya orang profesional lah. Profesional semua. Dikoordinir oleh adik Kores. Itu bagian Kores gitu yang koordinir itu. Alhamdulillah. Mantap. Bulan ini jadwal API ini padat banget Gurunda bulan ini tuh. Aduh, sampai di akhir bulan itu kita masih banyak yang dikejar, terutama ke daerah Jawa sana, insya Allah. Iya, amin. Ada nanti gebrakan khusus nanti kalau kita perjalanan ke Jawa. Tunggu aja nanti hasilnya kita upload di YouTube. Amin. Pasti gempar itu, dunia perdebatan itu pasti gempar Gurunda, soalnya yang kita datangin itu ya Bang Handi tahu tuh. Sudah belum A1. Bisa disampaikan sekarang gitu. Nanti gitu. Siap. Terakhir sebelum saya bisa jawab, Banyuma kapan nanti akan ketemu Ustadz Abdul Somad dan di mana? Rencananya Agustus.
Yang penting ada undangannya di masjid itu, nanti insya Allah kita akan datang ke masjid tersebut. Jadi kita bergerak nggak di medsos aja sekarang ya, di offline aja kita ratakan, di offline aja kita datangi dimanapun yang dibutuhkan, insya Allah kita akan datang teman-teman. Itu target utama APII sekarang. Tapi rencananya nanti bulan depan atau dalam waktu dekat ini, yang atas nama error itu, yang saya dialog tadi, sudah beberapa hari berdebat sama dia, diskusi. Alhamdulillah beliau putuskan untuk bersyahadat. Katanya udah kirim KTP ke DM saya. Nanti saya kirim ke sekretaris atau ke Bang Handi atau Akang. Siap. Error itu yang kemarin naik ya, yang sama Mikana itu ya? Ya betul. Oh mantap. Saya heran ini sama Mikana ini. Padahal gurunya Mikana itu teman aku loh, teman kita. Saya udah sering ketemu gurunya Mikana. Nah nanti Mikana ketemu kita nanti di Ambarawa ya. Gurumu aja itu apa ya namanya ya? So apa namanya, gurunya Mikana aja, pendetanya Mikana aja itu. Kenapa Mikana lah jadi uring-uringan ya? Kayak semangat.
Oke, makasih. Sehat selalu Masya ya Bang Allah. Zuma ya. Sehat selalu, alhamdulillah. Amin. Iya, Bang Handi juga dan juga teman-teman API semuanya semoga sehat selalu. Mbak ini suaranya mantep loh. Assalamualaikum. Mbak di mana nih Mbak? Salam. Gimana Bang? Di posisi di mana? Oh di Karawang Bang. Keren di Taiwan, Kerawang. Enggak. Tapi Mbak nggak terlibat dalam goyang Kerawang kan? Enggak. Enggak dong. Oh, enggak. Oke, makasih ya Mbak ya. Hadiahnya nanti tak kasih lewat belakang. Oke, makasih. Bang Handi sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang? Dari tadi sore saya cari Abang. Kok nggak live ya Bang ya? Tadi sore saya manjat pohon lupa turun. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini memang sengaja ya nggak ada OTN lagi ya Bang ya? Gimana? Ya rencana mau ditutup Iya, sih, mau istirahat. Ya lah udah jam berapa di sana? Jam 4 ya kan? Yang bisa jawab nih. Boleh kan? Boleh.
Gini bang, orang ini kan berbuat jahat nih. Orang berbuat jahat teman, tapi dia bercakap-cakap berkalam-kalam gini bang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha katanya. Itu apa artinya apa tuh bang? Apa sih? Allah tidak akan membebani artinya kayak gimana tuh artinya bang, layuka? Padahal dia berbuat jahat, berucap seperti gitu, maksudnya gimana tuh bang? Halo? Ya mau naik silakan minta naik, aku mau jambak nggak bisa sampai nih. Gimana cara jambaknya? Nggak bisa, Lilik. Aku udah dinaikin nih. Lilik itu akun privat, Bang Handi. Ya nggak bisa. Kalau mau minta naik aja, request. Harus Bang Zuma yang bisa naikkan. Request aja. Ini pertanyaannya abang apa sih? Aku juga nggak paham. Udah turun orangnya, udahlah. Ya udahlah. Bang Zuma juga lagian mau istirahat kan. Udah jam 3:30. Bang Pesal. Oke. Iya. Oke. Yes. Besok lagi teman-teman sekalian. Terima kasih udah bergabung di sini. Turun. Udah memberikan edukasi kepada teman-teman kita. Utamanya besok ya rekan-rekan sekalian. Besok itu ada kegiatan sebagai bentuk bahwasanya API peduli terhadap pergerakan upaya anti pemurtadan dari gerakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengajarkan agama mereka dengan melanggar SK2 Menteri seperti yang kami alami kemarin ketika ada kegiatan apologet kita didatangi oleh misionaris karena kita menganggap bahwa misionaris tersebut adalah darahnya sudah halal dalam hukum Islam. Ketika dia minta kita jumpa, saya menahan diri untuk tidak ketemu. Apalagi dia seorang perempuan. Tapi ternyata itu dia katakan bahwa saya pengecut, tidak mau menemui dia, padahal bukan itu alasannya. Dia nggak tahu aja gitu, bahwa dirinya itu adalah orang yang seharusnya darahnya sudah halal, minta ditemui. Kita tidak ingin terjadi apa-apa, makanya justru kita bijak, arif, suruh pulang. Saya tidak ingin temui, suruh pulang. Tetap aja mau ketemu, suruh pulang. Bukan karena kita takut terhadap dia, enggak. Kita takut hilaf. Itu karena kita ini umat Islam diajarkan jihad dan memerangi saudara-saudaranya setan. Saudaranya setan datang ke kita gitu. Ya sebelum kita colok matanya ya kan ya, suruh pulang supaya tidak terjadi hal yang merugikan dirinya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi besok itu ada debat lintas agama, ketua API Dio melawan Ucok siapa gitu, Ucok Pengabean atau siapa dari pihak Kristen. Untuk itu silakan besok kita nyimak debat mereka. Mudah-mudahan teman-teman yang mewakili kita tetap sehat dan kemudian bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Amin. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah mempersamai kita live malam ini. Ya mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas segalanya yang telah diberikan kepada saya sebagai bentuk dukungan terhadap pergerakan apologet Islam Indonesia. Dan kepada saudara-saudara muslim, jika ada kata kalimat yang kurang berkenan dari kebenaran yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pada intinya, saudara harus tahu bahwa sebagai muslim, kami diwajibkan untuk menyeru manusia meskipun hal itu bisa membuat saudara panas, telinga Anda berasap dan seterusnya. Paling tidak Anda paham bahwa Islam itu mencintai dan menyayangi kalian.
Sehingga apapun itu kami harus sampaikan. Ya, meskipun pahit rasanya, tapi minimal Anda bisa mendapatkan poin kebenaran yang ada di dalamnya. Contoh yang tadi, ada seorang wanita dari NTT, beliau bertanya dan kita sharing, alhamdulillah bisa kita jawab dan bisa kita beri petunjuk terkait bagaimana mereka harus mendalami Bible untuk sampai kepada pengajaran para nabi. Demikian teman-teman, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.